ketiga sih kriminal, mas. Itu kata-kata kriminal, mas, yang gue bisa bilang, mas. It's kriminal, tau Krim- gak lo? Kriminal ini bener. Saking marahnya. Ini harus Oke, masuk oke, oke. penjara Seru ini. nih, seru nih. Ini tim marketingnya harus masuk penjara ini, mas. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo Sobat BB69, apa kabar nih? Pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya nih. Sobat saya, teman Kongko BB69, siapa lagi kalau bukan Watching Movie Channel. Apa kabar Halo, Mas? selamat malam. Apa kabar, Mas Bebe? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu nih. Gimana? Sudah memikirkan Baik, pertanyaan baik, terakhir baik. saya? Waduh, ada PR ya kemarin ya. Ini sih gue sih berusaha untuk nggak sebiarkan seperti kemarin sih, Mas. Aku rasa tuh pengen berjalan mengalir pas kita ngobrol, tapi aku udah ada bayangan film-film yang sebenarnya tuh gue harapkan itu bagus, ternyata kurang ya, ternyata Agak ya istilahnya gitu ya. Iya, mengecewakan ya. agak Oke. mengecewakan. Jadi nih pada hari ini nih kita akan Hmm, membahas five worst film yang ditonton selama 2020 versi Watching Movie Channel. Waktu dan tempat iya. saya serahkan kepada sobat saya. Salah satunya ya mungkin gue urutan kelima ya. Bukan urutan kelima sih. Kalau ini sih bagi gue kalau udah jelek sih jelek aja sih, Mas, bagi gue sih. Maksudnya tuh di Oke. luar ekspektasi sih. Di luar Hmm, ekspektasi. oke, jadi Di luar ekspektasi. hmm, oke, yang kelima apa nih? Yang kelima, film yang sebenarnya gue nanti-nantikan ternyata hasilnya tuh gimana maksudnya ya? Nggak 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 bagus ya. Dan gue nggak kurang enjoy nontonnya. Bucin, Mas. Oke, seperti yang sudah saya duga. Oke, kenapa nih? Hah? Kenapa? Coba deh. Ya itu soalnya gue udah agak berharap sih, Mas, karena gue dari 1 bulan sebelumnya kan tuh promosi film tuh kan lumayan kenceng kan. Promosi Hmm. film tuh kan lumayan kenceng, terus apa tuh eh ibaratnya gue udah wanti-wanti ini pasti gue pengen tonton kayak film kayak menarik nih, apalagi gue suka sosoknya sih. Sebelumnya gue suka sosoknya tuh ya pemain-pemainnya gue masuk suka lah. Bagi gue tuh si siapa, si siapa tuh Chandra Liao, terus si dua orang itu gue suka. Kalau nonton YouTube-nya gue suka, Mas. Terus mereka suka Hmm. promosiin terus kan tentang film bucin kan. Dan Hmm. sepertinya kalau kita lihat sekilas ya kayak menarik ya, tapi ternyata kenapa ya pas gue tonton walaupun itu dia memakai karakter mereka sendiri, yang dimana karakter mereka sendiri gue sebenarnya suka waktu di mereka di YouTube ya. Maksudnya di konten Kayak, vlog itu gue suka. kayak si Gue suka tapi Jovial, Andovi, Tommy iya ya. Jovi Andovi dengan gaya main apa tuh, apalagi si Jovial apa si Andovi dengan gaya cara ngetik dia itu loh, dengan cara lebaynya dia gue suka malah sebenarnya. Hmm. Tapi ternyata itu nggak berhasil ya kalau untuk gua untuk bisa menyukai mereka tuh ketika mereka tuh berperan dalam sebuah film, Mas. Hmm. Menurut gua tuh nilainya tuh kurang sih, kurang itu filmnya. Gua berharap lebih tapi ternyata hasilnya nggak bagus ya, Mas ya. Sangat disayangkan sih menurut gua sih. Sangat Satu kata disayangkan sih. untuk satu kata untuk menggambarkan bucin, film bucin. Waduh, satu kata untuk menggambarkan film bucin. Lemah sih, Mas. Lemah. Lemah sih, ini to the point aja, lemah. Lemah itu banyak hal, Oke. dari sisi aktingnya, dari sisi skripnya, dari sisi endingnya, dari sisi eh, penggalangan ceritanya, semua lemah. Mas, ini sorry sebelumnya ya. Mas suka kan dulu ya bucin ya sebenarnya ya, enjoy ya. Iya enjoy saya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sudah diduga Gak kok. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, eh, masih mau lanjut lagi yang soal bucin atau kita ke yang selanjutnya? Iya sih itu sih gambaran secara itu, tapi bucin ini
termasuk film yang ibaratnya gue habisin mas nontonnya. Kadang-kadang yang gue ada beberapa masuk list nih, gue tonton itu udah sekitar 20 menit berjalan tuh gue diemin aja atau gue matiin mas. Itu bagi gue termasuk the worst mas, itu bagi gue mas, karena gue berharap film itu bagus itu. Oke, oke, oke. Jadi ini Jadi salah satu. the worst versi gue ini adalah bukan the worst yang kita lihat kita belum tonton, tapi yang gue tuh berharap itu film bisa memuaskan sanubari gue, memuaskan kepuasan gue dalam menonton. Ternyata gue salah gitu berekspektasi gitu tinggi. Ibaratnya kita berekspektasi tinggi sama ini anak untuk supaya juara satu, ternyata hasilnya kurang bagus. Ibaratnya seperti itu deh. Oke, oke, oke. Bucin dengan dengan satu kata yakni lemah. Apa? Satu kata, lemah, betul. Lemah ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4. Walaupun ini mungkin Hmm. tidak yang tadi Mas bilang itu tidak ada urutan sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada urutan sih. Soalnya kalau dia masuk kategori jelek ya udah, berarti jeleknya ya udah susah. Itu udah masuk trust, udah masuk ini apa namanya, trust ya kalau di komputer ya. Hmm, Bisa gak? oke. Bisa, 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 Nah, bisa. Bisa bilang gitu. bener gak? Ah, iya, Bisa iya. gak? Iya, bisa. Nah, terus yang Iya. termasuk yang gue harapkan bagus ini ya sebenarnya ya. Sampai Hmm. gue inget banget tuh dulu gue buat di YouTube konten gue buat tuh apa tuh thumbnailnya tuh sebagus mungkin sampai gue berkreasi kuat-kuat. Ternyata gue nggak suka sih film itu sih, dan gue tuh nonton kayak cuma sebentar deh mas. Filmnya tuh si tebak Kak. Filmnya salah satu penyanyi mas, dia sutradaranya mas. Sutradaranya penyanyi Beyonce. Alah, bener-bener mas. Yang oh itu Black kurang is bagus King. ya. Nah, Black X King ya. Padahal waktu itu Iya itu pas sebelum keluar itu Mas itu semangat sekali ya. semangat. Gue inget banget tuh salah satu thumbnail yang gue buat di Black is King tuh yang terbaik itu bagi gue tuh. Sampai gue bener-bener gue crop bukan crop, maksudnya tuh editnya tuh bener-bener tuh spesial banget deh istilahnya, karena gue yakin nih filmnya bagus. Kenapa nih? Kenapa? Kayaknya kayaknya ini ibaratnya kayak versi bucin nih mas mungkin ya sih, kayak si Beyonce kayak ini ada salah apa ya, ada salah dalam membuat sebuah cerita. Kalau menurut gue ya kayaknya kurang kurang mas, ini kurang mas. Ini ceritanya kayak terlalu kayak dia mau membuat suatu hal yang gue ngerasa sih mungkin si Beyonce mau membuat suatu cerita tuh yang kesan tuh berbeda gitu ya, dengan galangan cerita, dengan sisi musikalnya, dengan banyak memakai mungkin isu yang saat itu lagi kenceng kan, apa Hmm, Black Lives Matter Black ya. Lives Matter. Iya, Hmm. jadi tapi menurut gue ini ceritanya penggalan lemah ya, lemah 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 mas, lemah. Walaupun memang filmnya ini ngambil pelajaran dari film Lion King kok gue tuh ya. Nah, seorang apa Hmm. tuh kayak raja tuh atau itu mencari kota mereka gitu, ibaratnya cari suatu kebanggaan mereka yang bisa dibanggakan gitu kan. Hmm. Cuman ternyata itu Pangeran Afrika, iya, ritual-ritualnya, terus leluhurnya, terus apa ya, keber konektivitas ceritanya nggak bagus mas. Gue jujur mas, nih dari sisi sudut pandang gue sih mas, Jadi lemah. pas Ini lemahnya gue rasa tuh konektivitas antar ceritanya, tradisi Afrika yang mau ditonjolkan, terus pada bintang-bintangnya banyak mas. Ada nih kayak ada si apa tuh, siapa tuh yang Naomi Campbell tuh, Campbell, Naomi Naomi Campbell, terus Campbell, terus siapa tuh aktor-aktor kulit hitamnya Lupita tuh banyak Nyong'o, banget. betul. Pharrell, JJ, siapa sih, Hmm. Kelly Rowland kalau nggak salah, Farrell yang main ya. Lupita Nyong'o tuh kan Jay-Z, main. Iya, gue Lupita pikir Nyong'o nih sama Pharrell ini Williams, betul. iya gue pikir ini Dream Team, ini nih film Dream Teamnya pas banget kan lagi Black Lives Matter itu kan. Hmm. Ternyata Iya ternyata, mengecewakan ya. aduh, Disney Plus itu mengecewakan asli asli asli. Elemen sejarahnya tuh dia terlalu, jadi dia gue liat nih terlalu ngebanyak pengen ngebahas tuh elemen ini apa, elemen Kultur. apa sih namanya, kultur kulit hitam dan tradisi Afrika. Tapi menurut gue jadi kayak
kayak jadi agak kayak cerita tuh jadi berjalan agak lambat sekali. Dan jadi story filmnya tuh kayak kayak kita tuh kayak nonton dokumenter sebenarnya sih nggak masalah, tapi tuh terlalu lambat gitu untuk sebuah film menurut gue ya. Jadi ini Hmm, ujian banget nih bagi si Beyonce menurut gue nih. Dia nih kayak sutradara pertama dia ya. hmm. Mungkin nggak berarti karena lu terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Bisa, itu sangat bisa sih, bisa. Ekspektasi gue tinggi karena gue bintang-bintangnya kan, wah ini terus terus itunya keren kan, trailernya keren ini, Hmm. trailernya keren Pernah itu loh. pernah pernah diskusi sama teman yang udah pernah nonton belum? Belum sih jujur ya sih, Belum ya. itu menurut Oke oke. kacamata gue sih memang harus, gue Hmm, mungkin apa saat itu gue bisa jadi banyak hal sih yang membuat gue mungkin saat itu bilang mengatakan itu nggak bagus ya, mungkin satu mood gue lagi nggak terlalu bagus, bisa juga tuh salah satu faktor sih dalam kita nonton semuanya kan hmm, kadang-kadang. hmm, 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 hmm. Hmm. Nah, kalau Tapi satu yang gue kata bisa ambil untuk kesimpulan saat itu, hmm, Black is King ya, yang Black is hmm, King itu ya, satu kata, hmm. eh, satu kata gue pengen bilang ini ambiar sih Bas. Apa? Ambiar. Iya ambiar. Jadi seolah-olah tuh kita tuh ngerasa nih menampung sebuah dream team, kayak ibaratnya tuh dream team orang artis berkulit hitam yang keren-keren, tapi ternyata biar Hmm. ambiar semua. Kayak gitu sih. Oke oke oke. Ini Itu lu nonton nggak sampai habis ya? nggak sampai habis. Tapi gue stylein terus sih. Tapi gue ekspektasi gue tinggi, tapi ternyata kayak gitu. Nggak Eh, tahan ya? nggak tahan gue, nggak tahan sumpah. Oke, setelah Bucin Lemah, Black is King Ambiar, selanjutnya apa kira-kira nih? Selanjutnya itu gue ada film ini sih mas, film Mandarin ya. Yang gue juga Hmm. ini berharap tinggi sebenarnya nih sama film ini. Sini mungkin mas nggak tahu udah nonton atau belum ya kayaknya ya. Ini gue berasa gue eh, nggak masuk gitu loh gue. Otak gue kayak nggak masuk di film itu, nggak tahu kenapa ya. Tau gak mas film Film apa apa nih? Mandarin mas? Hah? Film apa nih? Soalnya lu nggak pernah singgung sama sekali nih. Kayak sih nggak tahu gue udah pernah singgung atau belum ya. Ini yang pasti belum gue bahas di podcast, gue nggak bahas. Tapi Hmm. dalam hati gue ini pas kemunculan di layanan streaming ya, maksudnya tuh di kemunculan yang gue tahu film ini rilis di Indonesia tuh gue berharap gue mempersiapkan waktu spesial banget untuk nonton film ini Film apa ya? gitu. Film Mandarin tentang kayak ini mas apa, sci-fi, coba inget gak? Wandering Earth? Bukan ya? Ah hebat mas Bebe, iya itu. Oh, Wandering Earth. Iya, Kenapa, kenapa, itu kan kenapa? film, itu kan 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 gembar-gembor itu kan film yang katanya termasuk termahal, terus katanya visual efeknya katanya nih ada sesuatu yang berubah nih di film Tiongkok ini kan, maksudnya kan ada sesuatu yang Hmm, hmm, berubah, hmm, terus ada, pokoknya gue itunya pun apa, trailer keren, posternya keren, hmm, tampilannya keren, gue liat hmm, di Instagramnya keren, ternyata gue hmm. tonton, gue nggak menemukan Dari sesuatu novel yang ini. spesial ya. Hah? Hmm. Iya, dari novel Iya, ini. gue nggak menemukan suatu, nggak tahu ya itu, gue nggak diskusi ke orang-orang sih tentang ini sih. Tapi Kenapa, kenapa? yang gue rasakan ya film ini nggak sesuai ekspektasi gue sebelumnya. Gue siapin, gue inget dulu tuh, gue dulu mau nonton sepak bola kali ya, jam 3 kali ya. Hmm, 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 Terus gue jam 1 gue jauh-jauh hari gue mau persiapan, gue pengen nonton antar jam 1 film yang kurang lebih 2 jam nih filmnya nih. Apa ya, gue cari tuh hmm. kepilih dia udah terhormat, bukan dia udah terpilih dalam lubuk hati gue Hmm. untuk gue tonton. Ya ternyata mas, Wandering Earth ini gue jadi yang ada ketiduran nonton bola jam 3, nggak bisa gak gerak. Tau gak gerak, Apa kalau film mungkin karena bagusan kita enak kan, eh, eh, kalau film bagusan kita enak gitu, kita nonton terus jam 3 hmm, ya lanjut lanjut nonton ya. Gue udah persiapkan hmm. segala ya, gue siangnya tuh gue ngopi dulu di apa, di Starbucks supaya lebih kuat gitu stamina. Ternyata nih film mengalahkan. Ngantuk gue di tengah jalan jam 2 kurang 15, kalau nggak usah gue tidur tuh.
Oke, Wandering Earth waktu lu ingat banget gue nih. waktu pengen nonton Wandering Earth itu, lu Berharap lebih. nontonin Gue udah trailer. cari-cari, iya. Nonton trailer Oh, ya. oke. Nah, itu Nonton mungkin trailernya terus penyebabnya. kata orang gembar-gembornya gimana. Temen gue cerita sebelum lu kayak bagus nih kok, bla 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 bla. Ada yang ngobrol yang sebelum nonton tuh banyak yang ngobrol tentang film itu. Nah, kebetulan nih Nggak gue tahu ya nonton itu. ini gue suka. Kalau nggak salah Mas Bebe Nah, bilang bagus ya. Itu kan Ah, suka malah. kebetulan gue suka. Kenapa? Karena gue nonton ini, biasa kalau gue film Mandarin ini gue punya ekspektasi justru di bawah nih sekarang nih. Karena di film-film Mandarin zaman sekarang ini uh, bisa saya bilang ini agak kurang oke lah. Dan mereka itu emang berani mencoba bermain CGI di mana uh, ya dimulai dari bener-bener kasar, bener-bener jelek, bener-bener mengganggu, justru terlalu menjual CGI menurut gue nih. Akhirnya itu membuat gue ini berekspektasi rendah. Dan karena waktu itu gue sering nontonin film Tiongkok, istilahnya film Tiongkok itu mulai dari yang CGI-nya biasa-biasa aja, bahkan istilah yang cukup kasar, yang sangat mengganggu. Wandering Earth justru menurut gue pribadi ini ada kemajuan sih. Itu kenapa gue menyukai dan menikmati film ini. Kira Walaupun jangan si Mas Bebe bisa bisa ngerasakan nggak kira-kira yang menyebabkan gue nggak suka. ya seperti itu. Kemungkinan kalau kalau gue pribadi melihat dari pengalaman pribadi dan melihat dari kalau saya lihat itu dari Mas nih ya. Mas ini pasti nih Hmm. kalau yang benar-benar udah berekspektasi tinggi itu biasanya Padahal itu kalau iya spice. Oh iya sih, gue ekspektasi tinggi. Padahal sci-fi gue suka loh. nah Tentang masalah tentang gini nih. sci-fi petualangan kayak The Martian gitu gue suka film-film yang kayak Interstellar kayak The Martian walaupun berjalan lambat gue suka suasana gitu kayak eh, apanya yang mung- bikin gue gak suka ya apa anak mudanya di awal-awal mungkin itu ya mungkin kisah dramanya atau kisah heroiknya kan karena Tiongkok kan agak-agak gimana ya yang lambat istilahnya deh. ya. Bukan lambat, sepertinya heroiknya itu terlalu kelihatan dibuat-buat heroik lah kita bilang ya. Nah mungkin itu kali yang kurang terbiasa kali. Tapi kan kalau kalau saya pribadi kan memang udah sering beberapa kali ini nonton-nonton film Tiongkok, jadi kurang lebih udah bisa merasakan seperti apa nih, bisa meraba-raba nih kurang lebih seperti apa. Dan Aduh CGI-nya pun tadi itu kalau saya pribadi sih mengakui CGI ini lompatan besar sih kurang ini yang di Wandering Earth sih. Enggak, tapi justru kurang. lompatan besar sih. Jangan Hmm, dibandingkan dengan Hollywood dong. Jangan dibandingkan dengan Hollywood. Tapi untuk Asia ini termasuk oke sih. Justru ini hmm, harusnya ini sebenarnya ini ada sequelnya sih apa sebenarnya. gue saat itu kemalaman salah gak ya gue nonton malam-malam ya apa emang menurut Mas Bebe emang kayaknya gue emang nggak pas kayak nonton itu kali. Bisa banyak hal sih. Orang kan yang terlalu berekspektasi tinggi biasanya bisa jatuh benar-benar kecewa. Atau bisa juga momennya ini lagi capek atau gimana kurang menikmati sih. Atau Itu emang banyak hal awalnya sih. berjalan terlalu lambat apa awalnya terlalu Hmm, berjalan lambat. Mungkin juga, mungkin juga Hmm, seperti itu. Jadi dalam arti nggak apa-apa. Kan mungkin aja kan emang kurang menikmati segala macam itu biasa iya itu iya. oke sih. Kayak Padahal sinematografi juga ada nggak bagus ya. Sinematografi juga jelek deh. kalau untuk ukuran film Tiongkok atau Mandarin ini sih menurut gue sih tadi itu cukup cukup ada perkembangan sih. Oke oke oke. Nggak apa-apa sih. Siap Nah, siap. satu kata untuk Wandering Earth. Wandering Earth ya. Kiamat apa apa? Kiamat hidup gue. Suram sih. Suram sih. Suram. Suram Coba bener. jelaskan. Coba jelaskan kenapa suram. Suram gue inget banget tuh kayak gue nggak demen sih sinematografinya tuh yang waktu awal-awal tuh yang dia sama cewek sama cowok anak muda itu gue nggak suka banget gue inget banget tuh momen itu tuh sampai sekarang yang dia lagi mau lari kejar-kejar itu gue nggak suka banget mas itu mas jauh dari ekspektasi trailer ya karena gue terlalu berharap tinggi sama Hmm, trailernya. itu kenapa sih sekarang nih gue ini agak-agak mengerem untuk melihat ke trailer sih. Karena biasa itu Iya sekarang plus ini minus sih film-film trailer ya. trailer itu hanya yang bagus-bagusnya aja. Jadi benar-benar yang
yang bagus-bagusnya doang dilempar ke trailer, selanjutnya itu udah nggak ada sesuatu yang menonjol. Seperti itu sih. Hmm, Jadi udah kurang agak-agak bagus ini. mah. Dan suram. Suram, sumpah Oh, suram. Gue kurang suka sih ini itu sih. nonton sampai kelar gak? Enggak kan, kan Ketiduran jam ya? 3 baru buka bola. Iya, gue sampai jadi nggak nonton dua-duanya. Jadi nggak nonton sak bolanya gara-gara itu mas. Mungkin gak capek? Apa? Mungkin gak karena capek? Kayaknya sih bukan capek ya. Kayaknya enggak sih, kayak gue inget banget itu, gue sampai inget kok momen yang itu ya di awal-awal itu. Nggak suka gue filmnya, jujur. Oke, Nggak oke, suka oke. mas. Jadi, Nggak oke. nggak suka gue. Nggak Hmm, suka bener. oke. Suka. Oke. Ada si lemah, ada Lanjut si ya. ambiar, ada si suram. Sekarang siapa lagi nih? Nih sebenarnya banyak lagi film sih yang gue tiba kepikiran sih filmnya sih. Banyak nih. Gue ada Hmm. kan udah 3 ya. Ada 4, sebenarnya ada 4 Hmm. lagi yang gue mau, kayak tuh yang terngiang di Bo- otak gue. boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang ada yang 7 terakhir ya. yang ini Hmm. mau gue bilang ini yang si Mas Bebekman sempat rekomendasikan gua tuh Mas Swordman yang si Joe Taslim. Waduh, Sudah saya tuh tugas. Sudah saya itu tugas ini sih, pasti masuk. tuh rajanya itu tuh. Gua Rajanya paling nggak suka number banget one tuh, yang nggak. tuh paling itu apa, bukan rajanya, maksudnya tuh bisa dibilang tuh salah satu film terburuk terburuk silat yang pernah gue lihat mas, ini mas, jujur Kan kenapa? dari Kenapa? hati nih. Nggak suka gue nonton, Kenapa? gue udah konsen, gue udah nonton 45 menit, gue nggak tahu kenapa gue berasa ini nggak masuk banget deh, mukanya sama-sama semua lagi. Muka tuh nggak ada aura bagusnya semua pemainnya, tau gak sih? Nggak tahu apa gue salah ya, muka tuh kayak tak orang, bagian makeup dekornya ya kayak jelek banget deh itunya. Hmm. Bikin, Hmm. bukan jelek ya, kalau jelek kayak kasar ya, maksudnya tuh nggak bagus banget, bikin aura bintangnya pemain-pemain itu jadi pas enak ditonton gitu, bukan soal jelek, bukan, kayak nggak pas ya, rambutnya, tantaman mukanya, terus dialognya semua gue nggak suka deh mas, itu mas, sumpah sumpah sumpah. Swordman gue kapok itu, gue bisa trauma nonton, gue mungkin bisa berpikir ulang kalau mau nanti nonton film silat-silat yang dari Korea. China, dari apa, iya nih bisa bisa ini nih, bisa terpengaruh, kasihan film silat yang lain gara-gara film Swordman ini. Emangnya apa yang lu rasakan sih nonton film The Yang gue Swordsman yang rasakan, tahun gue 2020 ini? jujur nggak suka, gue nggak suka bener, gue nggak suka banget, nggak ngerti, nggak suka Kenapa? mukanya juga sama-sama semua, pemainnya udah cerita yang nggak bagus, terus muka pemainnya sama-sama semua, terus set apa, set make upnya jelek semua menurut gue. Dibilang silat bukan, dibilang drama bukan, kok cerita tuh bagi gue tuh, gue nggak serak banget deh. Kan Satu kata ceritanya ya, ini ceritanya shit kan man. satu. Mas, satu kata shit man, tau gak? Ini bener-bener Swordman, Bukan gue Swordman bikin tapi gue itu, gue gue trauma kali untuk nanti nonton film silat lagi kalau gak kira Swordman nih. ini waktu itu kan lo sempat ngomong nih gara-gara nonton The Swordsman jadi sempat malas nonton berapa 1-2 hari ya kalau nggak salah ya. Iya, itu malah gue udah itu ya, sama gue ekspektasi bukan tinggi, saya ekspektasi gue berat, gue udah lama nggak nonton, gue pengen nonton sekali deh yang hiburan, kayak Hmm, posternya hmm, menarik, ada gambar cowok setengah muka gitu kan, apalagi ada si Joe Taslim, hmm. gue pikir ala-ala kayak Fast and the Furious dia, maksudnya tuh kerennya gitu loh. Hmm. Apa Ya terlalu ini lambat gak buat ternyata lo? lambat, ini lambat terlalu lambat juga, nggak Terlalu jelas lambat bagi lo filmnya, ya. action bukan, drama bukan, sejarah bukan, atau dia terlalu sok bikin ala-ala apa ya, misalnya cerita Korea mau dibikin dalam kali ya, Hmm, mau dibikin hmm, cerita tuh belok apa, belok-belok kali ceritanya, waktunya kali ya berbeda-beda, jadi tapi gue nggak suka benar-benar tuh, ada yang something wrong gitu dalam pensutradaraan mood gue itu, shit, untuk kata shit yang gue bisa bilang. aduh, untung gak Lanjut ya, maki-maki saya ya. Hampir ini maki-maki ada saya. film, Oke, iya, lanjut. ada film Korea juga tadi pas gue
pengen ngomong Swordman, ada satu film Korea yang gue juga inget itu filmnya nih juga bikin gue kesel juga. Padahal gue juga berharap film ini bagus ya. Gue inget tadi Hmm. sebenarnya ini baru terlintas hari sekarang nih film itu nih. Hmm. Apa nih? Itu salah satu film yang sebenarnya gue harapkan apa tinggi ini Mas Judul karena ada bintangnya si Ma Dong Seok tau gak? Drama. Ma Deong Sok. Si Ma Deong Don Sok kan gue Don kan Lee. ketiga film. Iya, Ma Deong Sok kan gue seneng film-film dia kan sebelumnya kan. Ngefans lah Hmm. film-film dia, tiga filmnya sebelumnya gue demen. Terus ada film barunya nih, gue bilang wah ini kayak gue harus tonton nih, kayak keren nih, baru awal-awal tahun tuh. Tahu gak film apa Mas? Hmm. Ada si Lee Byung Hun. Yang film apa nih ya? Ntar gak ya? Don Lee ya. Hah? Film apa ya? Asphalt. Hah? Apa? Asphalt. Asphalt. Asphalt Asphalt. judulnya. Oh. Iya, itu gue gak suka banget Mas. Aduh. Itu gue Kenapa? ekspektasi tinggi juga. Itu ekspektasi tinggi gue ceritanya gue gak seneng banget ya. Terlalu terlalu diplomatis ya gue bisa bilang ya filmnya. Terlalu diplomatis itu bayangan gue keren terus review-review orang keren, trailernya keren, terus apalagi ada si Ma Deong Seok itu masih Lee Byung Hun yang gue suka. Ya itu Mas itu Hmm. sih drop banget gue, drop itu satu katanya Mas, ngedrop gue Mas nonton itu Mas, Itu nonton di ngedrop gue, kenapa ngedrop kenapa? gue. Karena Hah? kalau di situ kan si Ma Dong Seok kan sebagai dokter ya, dokter yang nolongin istrinya itu ya, Iya, kalau nggak salah ya, dokter iya, istrinya dari iya, iya. nah, itu, Mm-mm. itu kenapa tuh? Kenapa lu nggak suka tuh? Ceritanya terlalu diplomatis bagi gue ya, terlalu politiknya terlalu tinggi, terlalu intrik-intrik politiknya terlalu tinggi, ketinggian Mas bagi gue Mas. Gue butuh hiburan dengan Hmm. ada si Ma Byung Suk sama si Lee Byung Hun. Jadi maksudnya dalam arti kalau mau mau film kayak bencana langsung bencana aja gitu, nggak usah ada intrik-intrik Iya, politik, maksudnya nih tahanan iya perang lah, intrik politik. tahanan apalah, tahanan politik gitu Iya. ya. Ini nonton sampai habis. Ekspektasi gue tinggi loh Mas film Aswal itu karena ada dua bintang besar yang gue suka itu yang namanya masih Hmm. plus di mata gue atau gak? Hmm. Iya betul 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 betul. Udah nonton loh Mas? Udah nonton Udah belum udah udah Aswal? udah 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 Kenapa udah. film Korea sekali jelek tuh jelek banget ya Mas ya? Bukan jelek ya itu mungkin kacamata gue ya. Hmm. Mungkin tadi itu ya kan mungkin kan dari ekspektasi segala macam kan ya. Emang sih ini sih emang Parah sih. kalau gue kalau gue nonton pun gue juga apa merasakan juga alurnya sepertinya dilambat-lambatkan sih dengan dalam arti satu sisi pengen pengen apa mengenai bencananya, satu sisi Politik. pengen saya politiknya, satu sisi mengenai drama punya anaknya segala macam gitu ya. Iya Ada yang punya ribet istri, ribet. yang punya anak. Nah maksudnya kan Hmm. entah ini mungkin sang penulis naskah atau sang sutradara itu agak-agak kehilangan arah dan kehilangan ritme sih, bener gak? Halo? Filmnya tuh amburadul bagi gue Mas. Oke, jadi satu katanya amburadul. Amburadul. Terlalu sok dalam, sok politik, sok cerita itu dibikin dalam kali ya, deep. Tapi ternyata Hmm, hasilnya jeblok ya. Bagi gue ya, ini hmm, bagi gue ya, karena gue gak berharap tuh Ma Deong Seok sama Lee Byung Hun main film kayak gini. hmm. Amburadul mas, Ya, amburadul mas itu mas. eh, setidaknya itu harusnya itu kayak Dantes Peak atau Volcano ya. Kalau mau mau Ah, mau kayak film Dante's Peak atau Volcano. Kalau mau maksudnya mau gunung meletus ya gunung meletus istilahnya ya. iya. Nggak usah Mau pakai. sekalian tuh jangan nggak usah masuk ke drama politik, ibaratnya jangan masuk ke kancah politik, ibaratnya kalau udah aslinya juga, tau gak lo? Ma Deong Seok udah aktor-aktor aja, jangan masuk ke dunia politik, ke ranah politik, tau gak? Ngerti gak? Ini Iya ibaratnya iya dalam ngerti. kayak dalam kesan itu dalam dunia nyata kesannya tau gak? Soalnya dia kan cocoknya Hmm, hmm, aktor laga, iya kan? hmm. Iya betul betul. Oke, ada lemak biar suruh shit man amburadul. Ayo, apalagi nih? Amburadul. Satu, dua, tiga.
5. Oke. Dua lagi nih kayak ini. Tadi kan mau ngomong 7 nih. Dua lagi ya. Ada Atau mau juara masih sebenarnya banyak sih, ada lagi boleh. juara sih mas. Sebenarnya itu ada juara sih. Gue baru kepikiran ada juara sih. Yang ke satu tuh juaranya paling ekspektasi gue paling kesel banget tuh yang ke satu sebenarnya sih. Oke, Tapi nanti ntar aja ya, itu yang ke satu. abis itu. Hmm, hmm, Yang hmm, hmm. selanjutnya mungkin yang gue agak kecewa kali ya. Waiting for Barbarian sih. Waiting for Barbarians. Kenapa Iya. tuh? Iya, tahu sendiri tuh Johnny Depp, Mas. Johnny Depp mana pernah main film-film yang acek-acek, Mas. Iya kan? Johnny Depp, Johnny Depp sih kadang-kadang sih emang suka main film-film yang agak nyeleneh juga sih ya. Waiting for Barbarian sih gue sih Harusnya belum nonton sih sama sekali sih. belum pernah nonton, Mas. Belum nonton. Belum nonton. Belum nonton. Parah Belum ya? nonton. Belum Bukan nonton. parah sih. Maksudnya tuh sayang aja. Johnny Depp tuh yang sudah ritmenya terjaga. Maksudnya ya, ritme dia kan udah Hmm, terjaga main filmnya. Apa, kayak lebih spesialis. Kayak seperti model-model yang kayak dia biasa peranin. Terus dia kayak hmm, selektif banget kan milihnya kan. Selektif hmm, kan. Tapi ternyata di Waiting for Barbara sudah ada si Robert Pattinson lagi sebenarnya kan. Terus ada satu lagi siapa tuh gue lupa tuh juga aktor watak keren juga kan. hmm, Itu hmm. tapi naskahnya jelek ya naskahnya. Itu sih itu gue jangan tonton sampai habis tuh mas. Tapi ekspektasi gue sebenarnya gue pengen tonton tinggi walaupun gue udah punya bayangan kayaknya nih agak-agak kurang bagus nih kayaknya gue feelingnya gitu tau gak? Hmm. Itu tokoh Berjalannya lambat antagonis banget dan ya. dia jadi antagonis terus dia dia kayak nggak di make up gitu mukanya muka asli dia kayak gitu. Jadi Kayak dianggapnya Johnny Depp mau emang udah Johnny Depp emang harus terlahir tuh mukanya emang harus di make up kali ya. di Dibedain nih kayaknya ya apa gara kebiasaan itu kok ada sesuatu yang bagi gue nih suatu penurunan dia main film ini di udah mana bener terbukti film itu flop di pasaran mas. Hmm, soalnya emang kalau dilihat itu dari kritik-kritik yang nulis sih emang agak-agak kecewa ya dalam arti baik itu terlalu lambat lah, terus terlalu ingin ingin membuat drama yang gimana lah, tapi kayak agak gagal bener Iya, ya. Hmm. iya, Tapi tapi sayang tumben sih nih sih gue IMDb sayang sih sama sebagai Rotten seorang Tomato nih, hmm, apa. IMDb sama Rotten Tomato nih film ini sama nih kurang lebih nih 5,8 sama 5,3 nih. Metacritic pun 5,2. Oh, Jadi bener-bener waduh. mereka ini kayaknya satu tipe nih tumben nih. IMDb, Metacritic, dan Rotten Tomato itu Kadang-kadang sih kisaran kalau nih. kadang-kadang gue perhatiin sih sebenarnya Rotten sama IMDb sebenarnya sih banyak kesamaannya sebenarnya mas. Cuma beberapa Hmm, tuh sekali yang Rotten nggak suka dia suka ekstrim ngasihnya si Rotten atau betul gitu. sampai sampai bawah banget. Nah, kalau satu kata Iya, untuk Waiting for Barbarians apa? Oh, sebelum satu kata yang benar-benar ngebuat lu nggak suka dengan film ini apa nih? Waiting for Barbarians. karena gue juga berharap gue menunggu banget mas film-film tipe film gue ngefans sama Johnny Depp dan gue sangat menunggu film-film dia selanjutnya nextnya apa gitu loh. Hmm, Gue suka dari zaman dia oh, 21 Jump Street mas dia 21 Jump hmm, Street hmm, bayangin dong. Tapi ternyata di White Lotus hmm. kesannya tuh di penghujung puncaknya dia kenapa dia main film seperti ini gitu loh. Mungkin apa ingin keluar Kenapa dari ya? fantasi sih. Pak Isan ini Berarti. Ingin keluar apa ingin keluar dari fantasi sih. ada Robert Pattinson loh. Robert Pattinson di sana juga nggak menonjol, so jadi kayak sekretarisnya dia. Cuman Robert Pattinson kayaknya cuman sebentar ya kalau gue lihat-lihat sih. Nggak terlalu lama. Ini juga ada Mainnya sih juga lumayan lama tapi ada sebentar-sebentar durasinya. Itu eh, yang bintang utama itu yang cowok itu yang udah tua itu tuh siapa tuh gue lupa Mark namanya. Mark Mark Mark, Rylance. Mark Ruffalo. Iya, Mark Rylance tuh kan Real, di Amerika lumayan hmm. lumayan ada nama kan. Terus ternyata nih ada si Harry Melling juga nih Harry Melling. Remeling kita belum tahu Harry dulu ya. Potter juga. Harry Potter Hmm, udah sekarang ini malah jadi aktor watak sih nih Harry Melling nih. Keren juga iya, nih. calon besar tuh. Hmm, hmm. Nah, Satu satu kata kata ya untuk untuk itu film ya. ini apa? Hmm. Satu kata untuk film ini itu Waiting for Barbarians
gue agak susah nih pinin. Speechless aja deh. Speechless Speechless. mas. Speechless. Jadi gue susah ngungkapin saking nggak bisa berkata-katanya atau gak. Speechless. Filmnya Speechless. Speechless. Oke. Padahal sini sih apa bintang kerennya ya ternyata nih ya, kalau gue lihat-lihat nih. Oke. Iya Harry Lee Lance terus si Johnny Depp si Robert Pattinson. Aduh, tapi sayang mungkin pembesutnya kurang nih sutradara Coffee. Atau Jadi terlalu ingin meramu drama cerita itu jadi nggak lambat ya. bagus. Iya. Oke. Nah, selanjutnya apa nih? Nomor satunya ya, ini kayak gue bisa Oh, menobatkan dia ini sih. udah nomor satu nih. Ini nomor satu ya. Ini gue bisa menobatkan dia film terburuk gue yang gue tonton 2020 ini. Oke, Terburuk sebelum nomor bener-bener satu. terburuk. Nah, sebelum nomor satu nih. Belum Tadi kan terburuk. ada sebelum nomor satu. Ini kan tadi kan ada Waiting for Barbarians, ada Bucin, ada Black is the King, ada The Wandering Earth, ada The Swordman, ada Asphalt. Kalau diurutin bisa nggak sekarang? Di rutin ya bisa sih. Oke, kan ini kan ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 yang mana? Dari 6 ya, udah 6 kan berarti itu ya. Tapi kan nomor satu kan masih disimpan nih. Jadi dari 7, Iya, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, yang nomor maksudnya 7, 7 tuh yang kadarnya lebih mendingan ya. betul. Ya nomor 7 baik gue Bucin lah. Masih masuk lah Bucin. Bucin. Oke. Bucin. Kayaknya yang Korea nih yang bakal atas nomor 2, 6. Itu Swordman udah pasti nomor 2 ya. Oke. Swordman tuh nomor 2 tuh mah. Oke, Swordman nomor nomor 6. 2. Tunggu. Mungkin gue enaknya ngomongnya Waiting for Barbarian nomor 6 mas. Nomor 6, Waiting for Itu gue karena Barbarian. kecewa karena dia mainnya kalau kita sih masih bisa dimaklumin lah. Tapi keseluruhan tuh jadi tetap speechless gue. Oke. Waiting for Terus Barbarian, Bucin, Waiting for Barbarian, terus Black is King lah. nomor Black 5. is King. Oke. Iya. Hmm. Nomor 4 Asphalt. Nomor 4 Asphalt. Oke. Jadi Iya, nomor nomor 3 3 Wandering Wandering Earth. Earth. Nomor 2 Nomor 2 Swordman. Swordman. Oke, nomor Baru 1. hangat tuh ya Swordman. Nomor 1 adalah film laga ini. Film Film action, laga Mas. yang Action. kita bahas bukan ya. Gue lupa deh bahas tau nggak sama Mas Bebe. Tapi sama teman-teman gue pernah berapa kali ngobrol ini, gue pernah bahas film ini sama temen gue sih. Oke. Film action. Mm-mm. Film action. Kata kuncinya tuh film action. Ayo. Dan film ini sebuah prequel termasuk sequel. Sequel. Ya, Film tahun 2020. iya 2020 gue tonton masa Januari pas abis tahun Fantastic. baru tambah. Oh, bukan Fantastic Beasts ya. Bukan Fantastic Beasts ya. Bukan. Itu mah kategori gue 2020. masih suka itu mah. Best gue masih suka itu. 2020. Peninsula. Enggak, bu. Kalau begitu Bukan. termasuk sih, tapi enggak. Tapi itu udah masuk COVID ya. Nyaris-nyaris Januari. Iya. Januari apa ya? Iya. Apa ya? Gue nonton sih Januari, Oke. tapi ternyata bisa jadi itu filmnya 2019 sih kayak sih. Bisa jadi 2019. Dan itu bukan film abang-abang. Bukan kita berpikir tuh harusnya bukan film abal-abal. Clue selanjutnya apa nih? 2 kata, Mas. Apa? Judulnya 2 kata. Judulnya 2 kata. Waduh, saya nggak tahu nih. Nggak tahu. Ayo. Action. Nggak tahu. Pemainnya? Ayo. Pemainnya nggak tahu saya. Pemainnya terus ketahuan dong gue bilang. Hah?
di poster itu ada 3 orang. Di posternya ada 3 orang. Yes. Filmnya sih kuasa sih ini gue baru set ini November 2019 sih. Saya gue tonton itu di tahun 2020 ingat banget abis tahun baru kok. November 2019. Escape Plan. Iya bener mas. Itu mas bener. Escape Plan 3. Mateng deh itu deh, mateng. Sumpah itu mateng, paling termateng itu. Mateng satu kata mateng dulu langsung spontan itu saya udah. Oke. Itu bisa bikin gue Escape Plan trauma sama 3. film-film action lo. Ini bahaya lo efeknya kok. Kalau film silat emang masih jarang-jarang nih film kayak gini bikin gue tuh bisa bikin trauma nonton action tuh gara-gara film ini tau gak? Gue Escape Plan gila Oke. itu sih mateng. Coba Itu siapa sih Stallone coba gak sih ceritain sutradara? deh. Pengalaman gue nontonnya ya udah Sutradaranya mana bukan. Sutradaranya bukan. saudara bukan ya? Udah Bukan. mana bintang itu termasuk gue nggak suka lagi si pemain Kungfu Master itu Ip Man itu lagi. Udah mana dia Si jadi salah satu bukan siapa namanya tuh salah satu rekannya kan yang jadi jagoan hmm, lah ibaratnya kan ke sana kan itu hmm. udah tambah dia lagi terus karakternya nggak berubah lagi kayak di film Man-nya itu. Aduh, gue sangka gue nggak suka gara-gara dia di event so cool gitu. Di sini juga kayak gitu, Eh, suram banget gue bukanya. Ih, siapa sih tuh? si Tuh bintang gue Sang Jin. siapa namanya? Iya Sang Sanjin itu Jin. gila. Itu dia nggak bisa ngerubah karakter dia di aslinya dia karakter tuh dia nggak bisa rubah dan dia nggak cocok banget tuh gue sebagai seorang Gus tuh. Kesel banget gue liat dia. Ih, ekspresinya Iya, tuh kecilnya ini itu ya. Gue gak suka dia oke sumpah. oke ini gue ngalamin hal yang sama sih. Tapi setidaknya masih lebih baik daripada Escape Plan 2 sih. Escape Plan 2 kepala gue lebih pusing sih. Escape Plan 2 emang jelek gue akuin. Nah karena Escape Plan 3 tuh si Sylvester Stallone tuh gembar-gembornya tuh beda kali ini dia bilang. Ini di mana dia Escape gue inget Plan banget tuh. Gue inget banget tuh di YouTube waktu film itu belum muncul dia bilang nih adalah lu dia ngakuin kan yang Escape Plan 2 agak kurang kan di Stallone. Itu Escape katanya Plan F3 akan 3 meminta malah suatu Escape Plan 3 kan yang di dalam apa yang di dalam penjaranya kecil kecil kutip kecil banget kan. iya yang napi Yang cuma 4 orang ini napi tapi empat. tapi tapi gembar-gembornya ini adalah apa penjara paling paling gila ini tau gak lo maksudnya tuh dia gembar-gembor gue Iya, ketebaknya iya, tuh tahu, ibarat tuh tahu. penjara paling susah sedunia digituin mampus gak lo itu tuh gue bikin kesel tuh nah gue sama bahasa marketing dia kena mas Iya, gue sama ini bahasa marketingnya tuh promosi marketingnya gue ikut tuh promosi tuh kayak ibaratnya kalau di Indonesia itu penjara yang paling tersulit di dunia ini ternyata kekurangan dana coba. pas pas Eh, pemainnya penjara cuma kayak modal gitu terus cuma 4 orang dan sipir-sipirnya nggak ada. Aduh terus penjata si modalnya Devon Sawa, gue pikir keren Devon Sawa. iya, iya. Edward Ini Furlong atau betul. Devon Sawa ya? Devon Sawa kayak Devon Oh Sawa. iya mateng. Aduh endingnya kayak Gue gitu inget lagi nih. berantemnya kayak gitu. Gue Aduh, inget ini yang apa tanda kutip kekurangan dana kali ya dalam arti eh, penjara yang super profesional yang bener-bener susah istilahnya butuh escape plan yang gimana ternyata cuman seperti Castle yang lama kelas gitu. C anjir. Ini kayak film-film ini buat kelas B lagi. C movie nih serius. Kalau di C movie ini cocoknya ini. Betul betul ini Aduh kayak gila si bisa apa itu. si Sylvester Stallone Stallone tuh sama si gila tuh otaknya nggak Bautista kayaknya mikirnya. benar-benar benar-benar ngisi waktu banget nih kali mungkin nih. Setidaknya supaya Gila itu. nggak mungkin Ada film biar mungkin nggak dia pikir kosong ya. Biar nggak kosong. atau dia pikir semoga nanti di masa depan di escape plan bisa dia bangkitin lagi mungkin. Ya, tapi kira-kira dong, gembar-gembornya dong. Dia bilang nih penjara yang paling tersulit di dunia masa kayak gitu sih. Udah jelek banget lagi. Sinematografinya jelek banget. Aduh, Iya betul betul betul. Bahkan bener sih kayak kelas B kelas C sih. Bener.
apalagi kekurangan Gila pemain itu ya. sih mateng loh. Gue nonton sampai habis ya itu gila gak malah yang urutan satu gue tonton sampai habis itu gue gak ngantuk malah. Tapi gue saya keselnya gue tonton sampai habis tuh gila gak tuh penyesalan seumur hidup tuh. Oke, 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 seru, Ah, mateng ya, mateng. Bener ini mateng kalau mateng. ini setuju. Ini bener-bener ampun garuk-garuk kepala ini penjara yang Ini bener-bener, ini aduh ini ampun. ini ke pembohongan publik ini sialan tuh gue kena tuh. Gila ini. Gila ini sih. Ini kriminal tau gak? Ini kriminal. Bener. Film ini kriminal. Bukan soal kriminal. Ini kriminal nih ngebawain orang nih. Aduh. Kalau nanti ada Escape Plan 4, lu kira-kira gimana? Gue sih tetap masih berharap. Gue maksudnya gue bagus. Gue demen yang ke satu mas. Soalnya mas. Film satu gue suka. Hmm, Itu penjara ya yang ada bener-bener tuh Arnold yang ke ya. satu baru. Iya. Betul, Nggak cerita pakai tuh pakai masih masih orsinil. betul dan pakai apa? Pakai eh, strategi ya. Iya itu baru bener. Escape Plan sesuai judul. Ke satu. Hmm. Aduh, gila ketiga sih kriminal, mas. Itu kata-kata kriminal, mas, yang gue bisa bilang, mas. It's kriminal, tau Krim, gak lo? Kriminal ini bener. saking marahnya. Ini harus Oke, masuk oke, oke, penjara seru ini. nih, seru nih. Ini tim marketingnya harus masuk penjara ini, mas. Tapi Kesel untungnya sih gue semua. pas saya nonton ini saya udah pengalaman nonton Escape Plan 2 itu saya bener-bener Tanpa ekspektasi. bener-bener bener-bener enggak. Jadi saya ya udah mau lihat nih ada perbaikan apa kayak atau saya ada tanda kutip kelucuan apa lagi nih yang mau diangkat nih istilahnya kekonyolan tanda kutip kekonyolan apa lagi nih kelasnya kok kayak gini apalagi kan bayangin aja ada si Dave Bautista segala macam kan jadi bintang tamu kan. Iya, iya bener, mas. Bener-bener Nah, tuh. Gila itu Stallone. Stallone. Jangan deh, SP4 mikir lagi deh. Apalagi ntar kalau ada duetnya si itu siapa sih siapa namanya si Sanji, Sanjin, rambut gondrong sok cool itu gue nggak suka banget tuh sumpah tuh si aura jelek Sanjin. banget. Iya Sanjin Kayaknya itu sih dia auranya bakal jadi tokoh utama itu. di mana. Mati langsung gua Escape Plan robek-robek 4. itu serius. Just kidding. Enggak bercanda. Gila kalau dia bilang utama sih udah pasti fix nggak nonton itu fix. Aduh gila. Eh, Sanjin sih bener lu gitu Oke. gak sih mas menurut mas gitu gak sih kata apa gua terlalu senewan atau apa ya gua nggak suka banget sama dia di apa tuh di event yang terakhir tuh yang ada si ada Dave Bautista juga lagi di sono tuh yang si Dave Betul. Bautista juga gua Dia gak suka ketemu tuh lagi. terus Betul. iya itu gua gak suka banget terus gue pikir ya udah mungkin dia mau ngikutin si gue pikir gue pikir dia mau ngikutin si gaya si Donian tapi nggak kesampaian gitu yang cool gitu ya udah oke. Ternyata di event kayak gitu lagi perannya ya di apa di Hmm. escape plan kayak gitu lagi karakternya aduh. Kayak mungkin emang ya mungkin jadi begitu aja Sang Jin ya. Aduh, sayang ya. Iya Oke. aduh Jadi ini gila. kayak ini episode ini cocok untuk meluapkan emosinya Mas Watching nih Pas atas kekesalan unek-unek 7 gue film nih. terkeluarkan Udah. iya unek-unek gue terkeluarkan setidaknya ini apa istilah itu kalau orang bilang tuh kadar Hmm. oksigen gue misalnya 98 mungkin 2% gara-gara gue belum keluarin unek-unek ini nih mas. Ini gue keluarin Ya lu mungkin udah bayangin 100 aja lagi nih, kali kadar oksigen gue. Ya, awal-awal masih filmnya lemah, terus ambiar, terus suram, terus shit man, terus amburadul, terus speechless, yang puncaknya terus ini mah kriminal. itu udah nomor satu mas kriminal mas itu mas. Bener-bener untuk itu makin kalau kita lihatnya makin memuncak nih. Gila Oke, itu oke, sih oke. ampun DJ ampun. Oke. Tapi jangan kapok-kapoknya mencoba menonton film-film yang lain nih. Dalam arti baik itu kita mencoba film yang terkenal maupun yang nggak terkenal sih. Escape Plan Mungkin gue satu sih pesan jujur gue nggak trauma sih. Escape Plan tetap gue nggak kalau dia ada keempat gue kasih masih beri kesempatan mas gue jujur mas. selama masih ada Stallone ya. Stallone gue suka sih walaupun yang apa tuh Expendables-nya 1, 2, 3 yang baik dikritik gue tetap suka kok itu. Nggak maksud gue Terus Escape Plan selagi masih ada Stallone masih dicoba ya. Kalau udah nggak ada Stallone masih ya masih dipikirkan ya. tapi kalau dia masih tampilin si bintang Hong Kong itu wah itu gue udah emosi berat tuh pas itu.
Jangan sampai aja itu ada aja. Oh ada dia, gue liat dulu kalau SKP 4 mau cerita gimana, gue liat dulu pemain jajaran pemainnya dulu, Mas Case siapa aja Mas. Hmm. Gila kalau ada si siapa namanya Aduh. Bujin ya, Bujin sih, Sanjin, Bujin ya, siapa? Sanjin, Tuh ada Sanjin Sanjin. sih udah deh nyerah terserah mau dikasih 100 juta pun gue belum tentu nonton Mas, serius. Kasih tantangan 100 juta gue belum tentu serius. Aduh Aduh. gila ya. Oke. Aduh, Seri, lucu. Oke. seri nanti ya Seri itu kenapa seri? episode selanjutnya saya rekomendasi seri ya, nanti ya episode selanjutnya rekomendasi seri tahun 2020 ya, Versi watching movie ya. watching nih. Iya. Oke. Oke, dari saya rasa nih hari ini sekian nih. Jadi emosinya ini supaya Iya. bisa istirahat nih. Ntar gue ntar Mas, ntar gue ukur kadar oksigen gue pasti udah 100% Mas, gue yakin Mas. Hari ini Mas. Soalnya unek-uneknya udah keluar Ada semua tersa ya. ada tersumbat pasti 2% gara-gara gue belum ungkapin apa Swordman yang barusan tuh, gila bikin gue 97 terus Mas, sebelumnya 98. Nonton Swordman Eh, turun satu terus gue tes 97 terus. gue inget ke 2 hari lu nggak nonton film, ngoceh-ngoceh gue gara-gara nonton ini. Iya, gue emosi juga Mas BB. Emosi gue sempet Mas BB jujur, gue rekomendasikan film kayak gitu 2 hari gak gue kontak. Iya. Oke, tapi itu balik lagi sih ke selera sih, seperti itu sih. Selera sih ya. Baik Oke. lagi. Nah, balik lagi ke selera ini ya. Jadi ini kan versi Iya, semua watching baik lagi movie nih. selera. Iya. Oke. Saya rasa nih sekian dulu nih episode kali ini kali Mas Watching ya. Ya, boleh. Eh, Nanti ditunggu nih episode rekomendasi serial ala Watching Movie channel ya. Iya. Oke deh. Oke, terima kasih sekali lagi Mas. Ya, terima kasih ya. Saat malam dan semoga sukses terus ya Mas BB ya. Upload terus. Thank you ya Mas ya. Hasta la vista. Oke, see you. Ya.